Perkenalkan, nama saya Sharon Potiliani. Saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan angkatan 2024 Universitas Mula Warman. Dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca, di bidang ekonomi saya mengambil isu seberapa besar pendapatan daerah Kaltim naik atau turun ketika harga batubara, sawit atau CPO berubah. Jadi, Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya. Dua komoditas utama dari daerah ini adalah batu bara dan kelapa sawit. Dalam bentuk CPO atau crude palm oil, hampir setiap tahun pendapatan daerah sangat bergantung pada naik turunnya harga dua komoditas ini di pasar global. Masalahnya harga batu bara dan CPO ditentukan oleh faktor eksternal sama sekali tidak bisa dikendalikan daerah. Seperti misalnya permintaan energi dari Cina, India, atau Eropa. Dan bisa saja karena krisis global seperti perang, resesi, atau pandemi. Atau bisa saja kebijakan negara lain seperti pelarangan impor atau regulasi energi hijau. Akibatnya PAD atau pendapatan asli daerah di Kalimantan Timur itu ikut naik turun seperti roller coaster, karena hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah daerah ini bisa terus bertahan dengan kondisi ini atau perlu mencari jalan lain agar tidak terlalu tergantung. Izin saya memaparkan judul penelitian saya, yaitu analisis hubungan antara naik turunnya harga batu bara dan CPO dengan perubahan pendapatan asli daerah di kabupaten penghasil komoditas di Kalimantan Timur tahun 2021 sampai 2024. Rumusan masalah yang saya buat yaitu apakah benar setiap kenaikan harga batu bara atau CPO berdampak langsung pada pendapatan asli daerah Kalimantan Timur? Lalu ada seberapa besar pengaruh perubahan harga global terhadap pajak daerah dan penerimaan lain? Selanjutnya ada bagian mana dari PAD yang paling sensitif terhadap naik turunnya harga komoditas, dan apa strategi yang bisa dilakukan daerah agar tidak terguncang oleh harga global. Fokus penelitian ini berfokus untuk menguji korelasi antara harga batu bara dan CPO dengan pendapatan asli daerah, lalu menentukan elastisitas pendapatan asli daerah terhadap fluktuasi harga, dan mengukur dampak pada pajak-pajak tertentu seperti PBB, BPHTB, dan retribusi daerah. Hipotesis atau dugaan awal penelitian ini adalah ada hubungan yang kuat antara naik turunnya harga batu bara dan CPO dengan perubahan PAD di Kalimantan Timur. Artinya pendapatan asli daerah akan meningkatkan signifikan ketika harga komoditas naik, dan sebaliknya akan menurun drastis ketika harga komoditas itu jatuh. Jadi landasan teori yaitu teori ketergantungan komoditas. Teori utama yang saya gunakan adalah commodity dependence theory yang diperkenalkan oleh ekonom asal Argentina yaitu Raul Prebys. Jadi isi pokok teori ini adalah ekonomi yang terlalu tergantung pada ekspor komoditas mentah atau raw commodity akan rentan. Nah, stabilitas keuangan tidak ditentukan oleh kekuatan domestik, melainkan itu harga internasional. Jika harga komoditas jatuh, ekonomi lokal juga ikut jatuh meskipun masyarakat sudah bekerja keras. Lalu bisa dianalogikan seperti rumah tangga yang penghasilannya hanya dari satu sumber, misalnya dari menjual sawit.
Kalau harga sawit naik, keluarga itu bisa hidup mewah, tapi kalau harga sawit itu jatuh, langsung kesulitan karena pendapatan tidak seperti biasanya. Mari kita ambil kasus nyata di Kalimantan Timur. Itu ada booming batu bara di tahun 2021 sampai 2022. Pada masa krisis energi global, harga batu bara itu melonjak tajam, bahkan menyentuh lebih dari Universitas Singapura dolar itu 400 per ton. Dampaknya itu di Kaltim itu sangat besar, yaitu perusahaan tambang kembali buka operasi besar-besaran, pendapatan hasil daerah meningkat karena pajak daerah naik, dan kota Balikpapan dan Samarinda ramai, hotel penuh oleh pekerja dan investor tentunya. Warung makan, kos-kosan, dan transportasi lokal juga ikut kecipratan karena kenaikannya harga batu bara. Nah, situasi ini membuat ekonomi daerah itu sangat hidup. Banyak proyek pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu kita bandingkan dengan krisis batu bara di 2015. Nah, pada tahun 2015 ini harga batu bara jatuh drastis ke 50 USD per ton. Dampaknya itu banyak perusahaan tambang yang bangkrut atau gulung tikar, ribuan karyawan tambang di PHK, terus pendapatan hasil daerah sudah pasti anjlok, bahkan beberapa program pembangunan itu harus dihentikan, dan kota Balikpapan Samarinda yang biasanya ramai itu sepi karena kurangnya pekerja. Nah, kasus ini menunjukkan ke kita kalau betapa rapuhnya ekonomi Kaltim jika ketergantungan kepada batu bara. Lalu ada fluktuasi harga sawit atau CPO. Komoditas sawit juga mengalami dinamika serupa. Pada tahun 2021 harga CPO naik, petani sawit di Kutai Timur dan pasar itu menikmati harga tinggi untuk tandan buah segar atau TBS. Pendapatan petani meningkat dan pendapatan asli daerah dari pajak perkebunan ikut naik. Dan pada tahun 2019 sampai 2020 harga CPO itu jatuh, harga TBS itu ditingkatkan, petani anjlok, banyak petani merugi, daya beli turun, dan banyak perusahaan yang gulung tikar. Mari kita membahas tentang dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat biasa, fluktuasi harga komoditas itu sangat terasa. Misalnya saja, saat harga batu bara tinggi, gaji karyawan tambang naik, adanya bonus tahunan, banyak yang membeli mobil baru atau rumah baru, warung makan penuh, kota penuh, seperti ojek online juga pasti banyak. Terus saat harga batu bara jatuh, PHK massal pasti terjadi. Lalu kota sepi, terus PAD tentunya menurun. Lalu hal yang sama juga terjadi pada sawit. Ketika harga TBS turun, petani bahkan ada yang membiarkan buah sawitnya busuk di kebun mereka karena biaya panen itu lebih mahal daripada harga jual. Lalu kita analisis dampak terhadap pendapatan asli daerah. Nah, jika ditinjau lebih dalam, dampak harga komoditas pada PAD itu bisa dilihat melalui beberapa jalur. Yang pertama ada pajak daerah. Saat harga naik, perusahaan membayar pajak lebih besar. Terus yang kedua ada retribusi. Nah, aktivitas ekonomi meningkat, misalnya pelabuhan lebih ramai sehingga retribusi naik. Terus yang ketiga ada BPHTB. Nah, saat ekonomi bagus, banyak transaksi tanah dan bangunan dan pajak-pajaknya itu yang meningkat. Lalu ada PBB, aktivitas bisnis itu yang tinggi membuat kewajiban pajak lebih lancar dibayar. Sebaiknya ketika harga turun, semua komponen ini ikut menurun. Lalu kita bahas ke implikasi dan solusi.
ketergantungan yang terlalu tinggi pada batu bara dan sawit itu membawa resiko yang besar. Maka dari itu, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan, ya tentunya bisa kita lakukan, yaitu diversifikasi pendapatan asli daerah, atau pemerintah daerah perlu mencari sumber PAD lain, misalnya pariwisata, UMKM, industri kreatif, dan perikanan. Lalu kedua ada hilirisasi, yaitu industri batubara dan CPO sebaliknya tidak hanya dijual mentah tapi diolah menjadi produk bernilai tambah. Nah, misalnya batubara untuk digasifikasi, sawit untuk di biodiesel, dan begitu juga nilai ekspor lebih tinggi dan agar PAD lebih stabil. Dan ada penguatan ekonomi lokal, dana cadangan, yaitu saat harga komoditas tinggi, pemerintah bisa menyimpan sebagai pendapatan asli daerah sebagai tabungan daerah untuk mengantisipasi ketika harga jatuh. Mari kita simpulkan penelitian saya. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kaltim sangat bergantung pada harga batu bara dan CPO. Lalu hubungan ini terbukti kuat baik dalam masa booming 2021 sampai 2022 maupun krisis di 2015. Ketergantungan ini membuat ekonomi daerah tidak stabil dan rentan terhadap gejolak global. Dan diperlukan strategi diversifikasi dan hilirisasi agar ekonomi Kaltim lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan kata lain, penelitian ini bukan sekadar memotret hubungan angka ekonomi, tetapi juga memberi peringatan bahwa Kalimantan Timur harus bertransformasi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi ekonomi yang lebih beragam dan tahan banting. Terima kasih, itu saja pemaparan materi penelitian saya.